mau bayar mau bayar BPJS misalnya, itu bisa melalui Gema Mobile. Atau Mbak Tomah mau beli pulsa listrik misalnya, mau beli pulsa, Mbak Tomah bisa langsung dari Gema Mobile gitu. Jadi nggak usah beli kemana-mana. Terus misalnya Mbak Tomah mau belanja di GRM, mau belanja pesen ke Mbak Dinkap, langsung bayarnya bisa dari Sipari. Nah, itu yang sekarang sebenarnya CU Gema Swadaya aplikasinya, layanannya sudah keren banget gitu, sudah keren banget. Jadi melalui Gema Mobile ini anggota sebenarnya kemudian memiliki CU dalam genggaman gitu. Jadi memiliki CU dalam genggaman. Nah, di sisi lain kita dihadapkan pada pasar digital. Jadi pasar digital itu kita bisa belanja dari rumah kan. Nah, kalau belanja dari rumah maka Bapak Ibu harus punya rekening, punya tabungan di bank gitu. Kemudian bisa transfer misalnya belanja ke Shopee, belanja ke Bukalapak dan seterusnya. Nah, itu yang kenapa kurir-kurir itu banyak sekali datang sekarang ke desa-desa ya, karena hampir seluruh masyarakat sekarang itu sudah bisa main gadget, main HP Android dan bisa belanja dari HP. Nah, kalau kondisi ini diteruskan, maka yang terjadi apa? Bapak Ibu akan susah ngerem keuangannya karena bisa belanja langsung dari HP itu. Bukan berarti tidak boleh ya belanja, tapi harus dikelola keuangannya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, maka kita harus pinter-pinter mengelola keuangan kita, gitu. Nah, dengan Gema Mobile, Bapak Ibu nanti banyak sekali manfaatnya selain bisa bertransaksi lebih melalui genggaman untuk kebutuhan pembelian, pembayaran, tetapi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan sebuah menu yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ezi ya, yaitu ada ruang usaha. Nah, kalau selama ini kita selalu menggunakan HP kita untuk alat belanja, alat untuk pembayaran, maka mobile nanti bisa menjadi alat bagi anggota untuk mencari uang gitu. Jadi bisa jualan pulsa, bisa jualan macam-macam, bisa juga Bapak Ibu nanti menjadi melayani tetangga untuk transfer misalnya. Oh, jadi nggak perlu ke ATM, nggak perlu ke bank. Jadi bisa transfer misalnya bisa tonggoku nggak duwe bank, nggak duwe rekening bank, KT transfer. Jadi bisa nitip ke kita, kemudian kita bisa transferin gitu. Tuh. Yang lain juga yang punya usaha nanti bisa ditempelin, bisa dimasukkan di ruang usaha. Nah, itu beberapa perkembangan dari CU Gema Swadaya sehingga aplikasi ini nanti diharapkan betul-betul bisa menjadi peluang, bisa menjadi alat bagi anggota agar anggota di masa pandemi ini, di masa digital ini tidak hanya menggunakan HP untuk belanja, tetapi HP-nya juga bisa dipakai untuk bisnis gitu. Jadi bisa mendatangkan duit itu. Nah, itu Bapak Ibu pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi untuk bicara lebih jelas ya tentang usaha, tentang apa-apa produk apa saja yang bisa kita pasarkan melalui Gema Mobile dan seterusnya. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap semangat meskipun pandemi seperti ini dan kami seluruh keluarga besar CU Gema Swadaya tentu akan sangat senang apabila anggota kemudian turut berpartisipasi
mengajak tetangga-tetangga kita untuk vaksin gitu agar kemudian corona ini bisa cepat diatasi dan kita bisa kembali mobile, bisa kemana-mana begitu, bisa lebih banyak yang bisa kita lakukan tanpa kekhawatiran dan seterusnya. Saya rasa itu dulu Mbak Rini, nanti apabila ada pertanyaan, apabila ini di akhir nanti kita bisa berdiskusi begitu. Terima kasih. Ini speakernya Mbak Rini. Ya. Baik, terima kasih Bu Isna. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nur Azlina sebagai bendahara pengurus di KSP CU Gema Swadaya. Untuk Ibu Nur Azlina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga sehat semua ya. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Misbah Isnaifa dalam pengantarnya tentang apa sih sebenarnya aplikasi Gema Mobile yang sebelumnya itu Cusu Mobile, tapi sekarang lebih lengkap lagi, anggota bisa lebih leluasa lagi mengakses layanannya di dalam genggaman seperti itu. Baik, saya akan share screen untuk Gema Mobile-nya. Bapak Ibu semua yang diundang pada malam hari ini sudah mendownload atau menginstal aplikasi Gema Mobile di HP-nya ya? Sudah. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ada apa saja sih di dalam Gema Mobile, apa fitur-fitur yang bisa diakses oleh anggota di dalam Gema Mobile itu. Yang pertama, ini adalah beranda Gema Mobile. Paling atas itu di bawah nama, ada nomor telepon, ada Cusope yang disampaikan oleh Bu Isna tadi bahwa walaupun kita memiliki rekening di manapun, di bank manapun, tapi kalau tidak memiliki saldo di Cusope, ya kita nggak bisa bertransaksi. Misalnya membeli sesuatu dan di dalam Gema Mobile, untuk membayar sesuatu di dalam bertransaksi di dalam Gema Mobile, belum bisa karena Cusope-nya tidak ada saldonya. Di bawah Cusope itu ada Cuso Point. Di situ adalah poin apabila Bapak Ibu sudah bertransaksi menggunakan Gema Mobile, nanti akan otomatis poinnya masuk di Cuso Point. Bapak Ibu kalau misalnya terlalu cepat bisa ini ya, bisa ngomong. Nah, geser ke sebelahnya yang gambar dompet warna merah, di sebelahnya Cusope itu ada isi saldo. Apa kegunaan dari isi saldo ini? Mari kita klik. Oke, di isi saldo ini, isi saldo Cusope, ada dua cara, yaitu dengan cara yang pertama, melalui bank, transfer dari bank untuk mengisi saldo Bapak Ibu di Gema Mobile. Yang kedua, melalui tabungan di koperasi, yaitu melalui SIPARI atau simpanan harian. Bagaimana cara kalau ingin ngisi saldo Cusope-nya melalui bank transfer? Saya akan klik bank transfer. Di sini ada 5 bank yang sudah bekerja sama dengan Cusope, yaitu Bank BRI, BSI, CIMB, Mandiri, dan Permata Bank. Misalnya Bapak Ibu memiliki BRI.
caranya silahkan klik yang paling atas sendiri. Nah, di situ adalah bank virtual account Bank BRI atau nomor rekening virtualnya Bapak Ibu yang akhirnya 123611 kalau ini milik saya, 5546 sekian-sekian, dan belakangnya itu 6 digit nomor dari handphone yang saya daftarkan waktu registrasi di Gema Mobile. Jadi nanti belakangnya 6 digit belakang pasti nomor telepon dari Bapak Ibu yang didaftarkan waktu registrasi. Bagaimana cara misalnya mau transfer dari Bank BRI? Di sini ada pilihannya apabila melalui ATM BRI sudah ada caranya. Saya ambil contoh yang kedua ada melalui BRI Internet Banking, dan yang paling bawah itu apabila ingin mengisi saldo dompetnya atau Jusupay-nya melalui BRI Mobile Banking. Saya ambil contoh yang melalui BRI Internet Banking, di situ sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak Ibu masuk dulu, ini yang memiliki Internet Banking ya, masuk dulu ke Internet Banking-nya, terus pilih menu pembayaran, pilih menu BRI Virtual Account atau BRIVA. Langkah selanjutnya, masukkan nomor virtual account lengkap, yaitu nomor virtual account yang ada di atas itu Bu, di bawahnya Bapak Ibu Bank BRI ada nomor virtual account 123 sekian-sekian sampai 333. Dimasukkan. Lalu dimasukkan jumlah mau ngisi berapa, pilih kirim. Nanti akan ada M-token dari internet banking dan transaksi akan selesai. Saldonya nanti akan masuk ke dalam Jusupay Bapak Ibu atau dompet, saldo di dompet Bapak Ibu yang tadi warna merah di depan. Ini contoh untuk yang Bank Virtual Account Bank BRI. Kita kembali. Bagaimana dengan cara bank-bank lainnya? Itu sudah bisa dipilih bank mana yang mau yang Bapak Ibu miliki, dan caranya sudah dijelaskan di setiap banknya. Berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau ingin mengisi saldo Jusupay melalui tabungan dari koperasi, dari Sipari? Misalnya Bapak Ibu memiliki saldo di Sipari, aku duwe tabungan. Nah, tabungannya itu katanya dibuat nyaldo di Jusupay-nya, di Gema Mobile-nya. Nanti Bapak Ibu akan ada ketentuannya, jadi Bapak Ibu nanti bisa ngomong dulu ke layanan yang ada di koperasi, di CU Gema Swadaya, dan berapa yang akan dapat digunakan untuk nyaldo di Jusupay-nya. Dan di sini belum lengkap ya Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa, apabila di Siparinya ada saldonya, pasti nanti bisa digunakan untuk mengisi Jusupay masing-masing Bapak Ibu. Saya kembali selanjutnya. Nah, itu kalau ingin isi saldonya Jusupay dari akun Bapak Ibu sendiri. Nah, bagaimana kalau pengen transfer ke bank lain misalnya? Bapak Ibu tinggal pilih sebelahnya ada gambar hijau, itu untuk transfer. Bisa transfer ke bank lain atau ke sesama Jusupay. Nanti Mbak Rini bisa dibantu untuk untuk transaksinya ya. Halo Mbak Rini. Ya, siap. Hai. Transfer Jusupay ke bank lain. Asal Jusupay-nya ada saldonya, sudah di top up. Nah, di sini saya memiliki saldo 98.809 di Jusupay saya yang bisa digunakan untuk transaksi. Tapi kalau belum diisi Jusupay-nya, belum di top up,
yang nggak bisa digunakan untuk transfer atau transaksi di dalam Gema Mobile gitu. Ini ada pilihan banknya, silakan dipilih sesuai mau transfer ke bank mana yang Bapak Ibu mau. Ada BCA, Bank BRI, dan masih banyak yang lainnya. Bisa dicek sendiri. Selanjutnya masukkan nomor rekening, nominal transfer. Nah, nominal transfer itu sesuai yang ada di CUSUP, jangan sampai lebih dari itu karena pasti bisa. Belum lagi nanti ada minimal transfer, ada catatan di bawahnya itu yaitu 10.000 untuk minimal transfer. Kalau sudah selesai, apabila mau ditambah keterangan, silakan masukkan di keterangan. Selanjutnya ditransfer. Untuk sesama bank BRI itu untuk ke lain bank itu dikenakan administrasi sebesar 6.500 Bapak Ibu. Apabila transfer ke selain bank BRI. Nah, bagaimana kalau pengen misalnya sesama CUSUP jadi dari Gema Mobile saya mau ngisi CUSUP Gema Mobile-nya Mbak Rini misalnya. Jadi pilih yang dari sesama CUSUP. Di situ ada dimasukkan nomor ponsel, nomor teleponnya yang sudah terregistrasi, nominalnya berapa, masukkan lalu transfer. Itu untuk yang transfer melalui CUSUP. Selanjutnya, Bapak Ibu untuk isi saldo atau top up-nya sudah jelas ya di atas tadi. Selanjutnya, kembali ke beranda. Ini adalah tampilan beranda saya. Naik sedikit. Nah, di situ ada info saldo dan info anggota. Mari kita pilih yang info saldo dan anggota. Ada apa saja di sana? Yaitu info saldo dan setoran koperasi. Di sini menunjukkan simpanan anggota, yaitu simpanan saya sebagai pemilik akun. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan ada dana sosial juga di sana. Dana sosial itu kalau di CU Gema Swadaya adalah SOKA atau Rukem. Ada simpanan harian. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan selesai menabung, misalnya menabung di layanan berbasis komunitas, selanjutnya, wis masuk ke turung ya duitku. Nah, setelah layanan mentransaksikan tabungannya Bapak Ibu, nanti akan muncul di sini, bisa dicek. Misalnya di yang atas ini adalah rekening Sipari anggota. Di bawahnya, nah, rekening Sipari anggota. Bapak Ibu bisa cek, misalnya aku pengen urus saulan iki apa ayo transaksi di rekeningku. Silakan ganti tanggal awal ke tanggal 1 misalnya. Ini contoh untuk penggunaan yang mutasi Sipari saya. Apa saja transaksi yang saya lakukan di Sipari saya, tanggal awal tanggal 1 bulan Juli, tanggal lahir, tanggal hari ini. Klik mutasi. Nah, terlihat ada penarikan yang warna merah, ada setoran tunai yang warna hijau, penarikan lagi sesuai dengan keterangannya, tarik pemindah bukuan untuk membayar pulsa ke GRM, dan lain-lain. Jadi begitu nanti cara ngeceknya dari simpanan harian Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana kalau pengen nabung melalui setor melalui CUSUP. Di sini ada pilihan setor. Nah, di sini ada pilihan jika Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran, misalnya bayar simpanan wajib atau ini simpanan khusus, itu
adalah simpanan wajib, ada simpanan pokok anggota, dan ada simpanan yang bawah sendiri itu simpanan wajib saat ini lebih dari 5.000 berarti saya sudah membayar bulan ini. Sudah lunas maksudnya. Total setoran lalu setorkan. Selanjutnya kembali ke beranda. Info saldo dan setoran anggota ada di warna biru. Nah, apabila Bapak Ibu ada kenalan pengen ngajak untuk menjadi anggota, tinggal ajak anggota saja, diklik. Klik. Di bawah sendiri ada form ajak anggota. Klik. Nah, tinggal memasukkan. Di sini ada pilihannya, jenis ID ada KTP, saya klik dulu, ada KTP, nomor induk KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Nomornya berapa, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan. Setelah itu simpan. Nanti siapa yang mengajak anggota nanti akan muncul. Misalnya Ibu Siti Hoiria Jember ngajak sepupunya. Nanti akan muncul di situ Ibu Siti Hoiria mengajak siapa nama sepupunya nanti akan muncul. Dan akan menunggu untuk disetujui dari koperasi. Tuh. Di pinggirnya ada anggota, sebelah kanannya ada gambar hijau, itu ajukan pinjaman. Ajukan pinjaman ini digunakan yang pemilik dari Gema Mobile itu sendiri. Bentar. Nah, di sini bisa diajukan jenis pinjamannya. Produk pinjaman dari CU Gema Swadaya itu ada pundi, pinjaman produktif, konsumtif, pendidikan, darurat, sebrakan, dan musiman. Tinggal pilih sesuai kebutuhan pinjaman apa yang akan diajukan. Nanti setelah memilih jenis pinjamannya, masukkan jumlahnya, jangka waktu, tujuannya digunakan untuk apa, baru dikirim, ajukan. Nanti akan masuk ke dalam sistem pusat, sehingga nanti pusat bisa mengecek siapa saja yang mengajukan pinjaman dari Gema Mobile. Nah, setelah itu akan dikontak oleh kepala bagian operasional pusat ataupun kepala TP wilayah tersebut dan Korwil, koordinator wilayahnya. Itu untuk ajukan pinjaman. Sebelahnya lagi, nah jika simulasi deposito, apabila ada anggota yang memiliki uang lebih dan belum akan digunakan untuk masih lama maksudnya digunakan dan ingin investasi, silakan di sini ada simulasi deposito yaitu Silumbung, namanya simpanannya itu ada produk Silumbung, pilih jangka waktunya minimal 1 bulan, maksimal 12 bulan, minimal menabung itu 10 juta sekali menabung, sekali satu sertifikat. Bisa dihitung, jadi misalnya nanti penasaran, saya punya simpanan di nggak akan kepake nih, misalnya 50 juta. Pengen tahu berapa sih jasa per bulannya. Nah, bisa langsung muncul, jadi bisa dihitung langsung oleh aplikasi. Itu akan lebih mudah buat Bapak Ibu yang menawarkan kepada anggota lainnya yang belum memiliki Gema Mobile, bisa dihitungkan. Jadi nanti anggota lain akan tertarik untuk bergabung. Simulasi pinjaman. Misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan pinjaman, bisa pilih produk pinjamannya apa saja. Di sini silakan salah satu, jangka waktunya berapa, dihitung nanti akan keluar angsuran pokok dan jasanya. Jadi Bapak Ibu bisa meminjam sesuai angsuran per bulannya, saya bisanya berapa ya. Begitu. Lanjut, maaf ini sedikit
lemot. Nah, seperti kata Ibu Isna dalam pengantarnya tadi, Gema Mobile tidak hanya sebagai layanan atau untuk setor dan tarik saja, menabung atau penarikan simpanan, tapi di sini juga bisa digunakan untuk mencari keuntungan. Di sini ada Bapak Ibu bisa menjual pulsa dan kuota. Ada pulsa untuk Indosat, Telkomsel, dan sebagainya. Ada data juga untuk kuota internet dengan harga yang sangat murah. Nanti Bapak Ibu bisa mencari keuntungannya di situ. Saya kembali. Untuk pembayaran listrik juga ada prabayar atau token dan pasca bayar. Tinggal memasukkan untuk yang token, masukkan ID dan nominal mau beli berapa untuk token, mau ngisi berapa maksudnya. Sama, tinggal memasukkan nomor identitas dari pemiliknya. Bayar BPJS juga bisa, bayar Telkom Group atau WiFi lewat Gema Mobile bisa, asal CusuPay-nya ada saldonya atau sudah di top up. Di sini ada statistik koperasi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dari CU Gema Swadaya kepada anggota. Kita buka dari laporan keuangannya, total aset, total anggota, simpanan modal anggota di koperasi ada berapa, tabungannya ada berapa, pinjaman yang diberikan kepada anggota itu berapa. Bisa Bapak Ibu lihat di statistik koperasi. Seperti yang saya share screen pada hari ini. Untuk info produk bisa saya berikan kepada Mbak Rini, bisa dibantu. Atau tadi ada yang terlewat, nanti bisa diungkapi lagi. Begitu Mbak Rini, terima kasih. Halo. Oke, Bu Ezi, terima kasih. Baik. Share screen dari Gema Mobile-nya Mbak Rini saja ya? Oke, siap. Ini berarti sebentar. Oke, stop share screen. Baik. Silakan. Baik, Bapak Ibu anggota CU Gema Swadaya, akan saya lanjutkan. Sebentar. Baik, untuk selanjutnya, untuk yang tadi sudah jelas ya Bu, yang dijelaskan oleh Ibu Nur Azlina? Sudah. Baik, untuk selanjutnya ini ada info produk. Nah, info produk ini di dalamnya ada keanggotaan. Jadi di keanggotaan ini jelaskan tentang keanggotaan CU. Jadi ada syarat di sini, ada syarat-syarat atau kriteria bagaimana sih kalau mau menjadi anggota CU. Itu ada di sini Bu. Jadi bisa dilihat di keanggotaan. Nah, juga ada syarat-syarat keanggotaan CU Gema Swadaya. Ini bisa dilihat di sini. Selanjutnya juga ada di sini juga dijelaskan pendaftaran untuk menjadi anggota CU Gema Swadaya itu juga bisa dilihat di sini. Ini. Nah, untuk selanjutnya itu juga ada simpanan harian. Nah, untuk simpanan harian ini di sini menjelaskan tentang simpanan apa saja sih yang ada di CU Gema Swadaya. Ini juga ada simpanan saham, di sini juga ada penjelasannya. Terus yang kedua itu ada simpanan non saham. Jadi simpanan non saham itu terdiri dari simpanan harian. Ada tabungan Sipari. Nah, di sini juga dijelaskan berapa balas jasa
simpanan Sipari, terus saldo awalnya berapa, setoran minimum menabungnya itu berapa, juga dijelaskan di sini tidak ada potongan administrasi. Nah, terus juga ada si Pema, terus si Radik, si Damai, si Raya, sama si Haji. Jadi di sini dijelaskan semua tentang produk-produk simpanan CU Gema Swadaya. Jadi bisa dilihat di sini, Bu. Gitu. Untuk selanjutnya itu ada simpanan berjangka. Nah, simpanan berjangka ini adalah silumbung. Silumbung itu adalah simpanan deposito. Simpanan deposito ini adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota untuk investasi tabungan dalam jangka waktu. Jadi ada jangka waktunya, ada yang 1 bulan, itu jasanya 0%, ada 3 bulan, itu 3% per annum, 6 bulan, 5% per annum, 12 bulan, 7% per annum. Jadi ketentuan silumbung itu bisa dilihat di simpanan berjangka ini, di menu simpanan berjangka. Untuk selanjutnya itu ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini adalah jenis-jenis pinjaman, Bu. Jadi ini bisa dilihat apa saja sih pinjaman yang ada di CU Gema Swadaya. Ini ada pinjaman pundi, juga dijelaskan jasanya berapa, terus ada pinjaman produktif, pinjaman konsumtif, pinjaman pendidikan, pinjaman darurat, dan ada pinjaman komunitas. Nah, di sini semua tentang informasi tentang pinjaman bisa dilihat di menu pembiayaan. Jadi pembiayaan ini adalah pinjaman. Begitu Bapak Ibu anggota CU Gema Swadaya. Nah, selanjutnya itu juga ada informasi-informasi tentang CU Gema Swadaya. Nah, untuk selanjutnya, sampai di sini ada yang ditanyakan, Bu? Atau sudah jelas? Oke, baik. Berarti nanti juga akan dijelaskan tentang yang sudah dijelaskan tentang ruang usaha. Nanti untuk ruang usaha akan dijelaskan oleh Bapak Andi Median Yasnawi sebagai pengawas CU Gema Swadaya. Untuk Bapak Andi Median dipersilahkan. Halo? Halo. Oke, siap. Apa Bu Rini? Di closing dulu dong ininya, share screen-nya. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Ya, pojok bawah, Bu. Siap. Ya. Monggo, Bapak Andi Median Yasnawi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau tadi pertanyaannya apakah sudah paham? Mudah-mudahan paham semua ya. Jadi biar kita bisa menggunakan Cuso Mobile dengan baik dan bijak. Nah, seperti itu. Cuso Mobile, maaf. Gema Mobile. Kita sudah berubah menjadi Gema. Nah, tadi mulai dari awal dijelaskan sama Bu Ezi terkait bagaimana mengisi Cuso Pay-nya, kemudian bagaimana bisa belanja di Gema Mobile, kemudian barusan dijelaskan juga sama Mbak Rini terkait informasi-informasi baik dari pinjaman, simpanan, dan lain-lain. Nah, hari ini saya juga akan share screen juga. Jadi share screen-nya sekarang dari saya. Oke. Nah, jadi langsung ke Gema Mobile. Jadi tadi sudah dijelaskan. Ini kita sedang berada di beranda. Jadi yang akan saya jelaskan adalah ruang usaha. Ruang usaha ini, jadi sebelum saya jelaskan ke ruang usaha bahwa CU Gema Swadaya perlu kita pahami bahwa lembaga keuangan yang akan menjadi harapan anggota ke depannya. Kenapa? Karena di dalam sini kita tidak hanya sekedar bagaimana bisa mengecek saldo, kemudian bagaimana nanti anggota bisa belanja dengan
dengan mudahnya seperti itu karena memang sudah zamannya sekarang. Nah, hari ini mari kita lihat ada di pojok bawah sebelah kanan itu ada menu ruang usaha. Nah, di ruang usaha ini anggota bukan seperti tadi yang saya katakan bahwa anggota tidak hanya diajarin, bukan diajarin ya, maksudnya disarankan untuk belanja di tempatnya sendiri atau di aplikasi kita sendiri, tetapi di Gema Mobile pun juga seperti yang sudah tertera sini, ini ada beberapa produk-produk. Nah, ini anggota akan diajarin juga untuk berbisnis di dalamnya seperti tadi yang sudah dikatakan sama Bu Isna bahwa anggota kedepannya harus memanfaatkan Gema Mobile ini sebagai ruang usaha. Nah, ini jadi ada beberapa. Nah, di atas itu di bawah banner itu selamat bergabung itu ada CU Gema Swadaya. Mari kita klik lihat semua. Nah, dilihat semua ini ada beberapa produk. Nanti ini ada gula nas, kemudian ada pisang mas kirana, kopi, dan beras. Ini ada beberapa produk-produk yang belum masuk karena memang ini juga masih baru ya. Nah, mari kita coba kembali di pojok kiri atas ya. Ada selain Gema Swadaya, ada koperasi lainnya. Nah, itu ada koperasi lainnya. Coba kita lihat semua. Nah, ini juga ada beberapa produk. Jadi ada bumbu dapur ya, lada, kemudian ya ada kopi juga, ada kayu manis, cabai akar per kilo. Cabai akar ini adalah cabai puyang. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui. Oh ya, cabai jamu, sorry. Itu ada lampu dan banyak macamnya yang bisa kita jual di sini. Dan perlu kita ingat juga bahwa bukan hanya anggota CU Gema Swadaya saya yang bisa melihat ini nanti. Semua anggota yang menggunakan, semua koperasi yang menggunakan Cuso Mobile atau Gema Mobile ini akan mengakses. Jadi kalau di Jawa Timur kurang lebih 46 koperasi, kemudian di Jakarta yang terjaring dengan kita ini sekitar 4 atau 6 koperasi yang bisa melihat produk-produk kita di dalam di sini. Maka dari itu anggota juga diharapkan ke depannya ya untuk bisa memanfaatkan atau bahkan diwajibkan bagi anggota yang punya usaha ini untuk mengisi ruang usaha ini seperti itu. Jadi biar kita bisa ini ya tetap jadi selain menjadi anggota berbelanja di dalam pun juga bisa jualan seperti itu. Nah, kan melakukan KTP Yogan. Oke, saya unmute dulu ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, mudah-mudahan pengantar saya ini bisa paham. Jadi itu harapan kita ke depannya. Jadi kenapa ada salah satu alasan Gema Mobile ini kita buat adalah bagaimana anggota bisa belanja dan bagaimana anggota bisa berbisnis juga di dalamnya. Nah, selain daripada itu, mungkin tadi ada juga yang terlewat. Mari kita kembali ke beranda ya. Kita kembali ke beranda. Mungkin tadi ada yang ini di bawah atas nama saya di Median Yasnawi dan nomor handphone saya. Ini Cusopai saya mungkin yang paling sedikit ya saldonya karena sering saya gunakan untuk beli pulsa. Nah, ini dari sekali pembelian pulsa itu saya bisa dapat ini keuntungan anggota ya, keuntungan anggota ini bisa dapat poin. Nah, poin ini nanti bisa ditukarkan dalam bentuk Cusopai juga seperti itu. Nah, ketika anggota berjualan atau jualan pulsa tadi itu, nah nanti dari penjualan pulsa itu ada bagi hasilnya. Nah, prinsip utama dari koperasi itu adalah bagi hasil seperti itu. Nah, di situ bisa kita lihat tadi juga Bu Esi, kemudian ada Mbak Rini juga tadi kan semua ada Cuso poinnya karena mereka sudah melakukan pembelian pulsa di dalam aplikasi ini. Seperti itu. Nah, jadi itu keuntungan menggunakan Gema Mobile ke depannya. Jadi mudah-mudahan anggota paham ya. Kemudian yang selanjutnya adalah baik, kita kembali ke ruang usaha ya. Ruang usaha. Ini tampilannya. Nah, ini. Jadi contoh misalnya beras. Kita klik ya berasnya. Nah, di sini ada
deskripsi atau penjelasan tentang produknya. Kemudian nanti ada keterangan di kanan bawah, itu ada logo atau ikon WhatsApp. Nah, nanti anggota yang memasang produknya di sini, jadi nanti langsung bisa memasarkan produknya. Jadi orang yang mau membeli langsung mengklik ke WhatsApp-nya langsung. Jadi langsung terkoneksi ke situ. Coba kita klik. Nah, ini nomornya siapa? Oh, GRM ternyata. Nah, seperti itu. Jadi langsung terkoneksi ke situ. Jadi ketika anggota belanja, tidak usah repot-repot. Jadi nanti langsung ini. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya itu ada alamat di bawah, http://gemapalu.id. Nah, itu kalau diklik, itu juga bagi anggota, ini kan sebetulnya gini, maaf saya jelaskan, untuk Gema Mobile, ini kan yang boleh menggunakan Gema Mobile adalah anggota CU. Gimana dengan orang yang, bagaimana dengan yang bukan anggota? Bisakah belanja? Bisa. Nah, tadi coba kita klik tadi ya, kembali ke sini pisang. Nah, di dalam situ ada http://gemapalu.id, ini bisa diklik. Ini bisa diklik. Ini saya coba klik ya. Mudah-mudahan tidak lemot. Sepertinya ada lemot. Nah, yang saya lanjutkan aja. Jadi anggota yang masyarakat yang bukan anggota ini juga bisa belanja melalui website. Ini websitenya Gema Palu. Nah, jadi nanti bisa klik di pojok kanan atas itu ada gambar-gambar garis-garis. Nah, ini bisa langsung ke koperasi atau UMKM, bisa diklik. Nah, di dalamnya situ, nah ini agak lemot ya sinyalnya. Oke, sudah bisa tampil. Nah, bisa langsung cari gotong royong mart. Bisa diklik aja langsung logonya. Kemudian muncul nanti ada beberapa produk yang sudah muncul juga tadi muncul di Gema Mobile juga. Jadi ini ada macam-macam. Jadi ada telur, ada keripik, bisa pesan berambang juga. Sama, ketika misalnya coba kita klik yang berambang ya, gambar berambang. Nah, ini akan muncul. Wow, kok tidak ini? Sorry. Maaf, terjadi kesalahan teknis. Jadi ketika diklik tadi itu langsung bisa ini. Baik, ini ada juga ikon WhatsApp di bawah, sebelah kanan bawah. Nah, itu bisa langsung terhubung ke situ. Nah, itu tidak usah kita klik ya. Jadi kita langsung, itu contoh saja informasi. Jadi tadi kalau menggunakan Juso Mobile, anggota yang menggunakan Juso Mobile bisa langsung belanja di Gema Mobile. Dan bagaimana dengan yang bukan anggota, itu juga bisa belanja di website. Nanti akan kita jelaskan lebih detail ya, karena sekarang juga waktunya singkat, jadi tidak mungkin akan saya jelaskan panjang lebar. Nah, ini juga akan ada pendidikan selanjutnya. Baik, terima kasih. Oh ya, maaf, terkait juga ada menu-menu yang paling bawah itu kan ada riwayat, ada dukungan. Nah, kita ke dukungan dulu ya. Kita klik dukungan yang tanda tanya itu. Nah, ini ada alamatnya. Ini alamatnya belum diedit ini. Dusunnya belum berubah. Ini bisa. Jadi ada nomor telepon, itu nomor teleponnya kantor KSP CU Gema Swadaya, kemudian ada WA juga, WhatsApp, email, website juga seperti itu. Kemudian kita ke riwayat. Nah, ini riwayat-riwayat yang sudah ada. Jadi pembelian pulsa itu sudah berhasil. Jadi termasuk ada juga yang mengisi top up, itu juga salah satu contoh. Nah, terima kasih dari saya. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan lebih detail bisa kita bahas setelah ini. Jadi terima kasih, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu anggota CU Gema Swadaya, tadi adalah penjelasan tentang Gema Mobile. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan
Monggo, bisa dilakukan tanya jawab sekarang. Monggo jika ada yang mau bertanya, Mas Hendri. Sepertinya Mas Henry mau bertanya itu. Iya, Silakan monggo dibuka Mas Hendri mic-nya. dinyalakan speakernya. Mungkin Bu Khoir yang ingin menyampaikan sesuatu, monggo Bu. Atau selain bertanya mungkin gini ya, Mbak Rini ya, mungkin juga ada kesan atau pendapat anggota terkait Gema Mobile ini. Oh ya, itu Cak Wira sudah angkat tangan. Monggo Cak Wir. Monggo. Dibuka dulu speakernya Cak Wir. Om, tolong dibantu dibukakan. Kalau membuka ininya, saya tidak bisa kecuali di mute. Oh. Dibuka Cak Wir. Oh ini. Ayo monggo. Gambar speakernya dipencet dulu, dibuka dulu Cak Wir. Sepertinya sinyal, terkendala sinyal. Ya. Monggo Cak Henry. Monggo Mas Hendri. Gak punya suara. Dilanjut Mbak Rini. Oke. Apakah tidak ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Atau mungkin begini, artinya tidak harus Aku bertanya. Oh ya, silakan. Oke, Sambil monggo dibuka Mas videonya Dodi. ya. Aku lagi cuci baju. Videonya bagus videonya. Videonya tolong dibuka ya. Biar Maaf. sesama anggota, kan Anda jualan baju. Jadi kalau nanti Anda bisa sambil promosi di sini ya. Benar sekali. Aku lagi hemat baterai, jadi videonya ditutup dulu ya teman-teman. Anggota pemilik CU Gema Swadaya semuanya. Ini apa yang harus disiapkan nih kalau misalnya kita mau ngisi di di ruang usaha tadi? Jadi kami yang punya usaha, terus kemudian apa aja yang harus disiapkan kalau misalnya mau ngisi kolom ruang usaha itu. Itu aja sih Om Basto. Terima kasih. Selamat malam, sehat-sehat semua. Ya, sebelum dijawab sama teman-teman, mungkin saya sedikit bisa menjawab bahwa yang perlu disiapkan yang awal adalah uangnya. Jadi monggo yang lain dijawab. Jadi Mbak Rini. Uang apa? Untuk mengisi saldonya top up. Lanjut. Oh, ruang usaha. Ruang usaha. Oh, ruang usaha ya harus ada produknya dulu atau ada gambarnya. Jadi kita tinggal kirim foto-foto produknya sama nomor WA gitu doang ya? Sama harga-harganya gitu kali. Saya nambahin sama Oke, detail dari produknya Mas Dondi. Dan nanti kan ada itu detail apa sih yang dijual Mas Dondi ini. Dan foto yang menarik pastinya ya. Oke, baik. Oke. Kirimnya ke ini. Bisa ke ini, ke WA-nya GRM, WA-nya CU. Oh, baik. Siap, terima kasih.
Satu lagi, sorry. Ini enggak, apa namanya, kayak misalnya kita di Grab atau di Gojek itu kan ada 15% atau berapa gitu yang harus kita setor ke mereka. Kalau di sini kayak gimana? Oke, saya nambahi ya. Oke. Begini Pak, buat Bapak Ibu anggota KSPCU Gema Swadaya, baik yang hari ini bergabung atau selanjutnya besok untuk sosialisasi. Memang nanti untuk anggota khusus untuk anggota yang ingin menjual produk jasanya di marketplace atau ruang usaha, nanti akan kami data dan kami undang kembali. Kami undang lagi maksudnya untuk Zoom fokus pada ruang usaha, produk dan jasanya anggota. Jadi nanti akan lebih pembahasannya lebih lengkap di sana, produknya maksud saya apa saja harus dilakukan dan keuntungannya seperti apa. Gitu. Oke, baik. Ya, Mas Dondi, terima kasih pertanyaannya ya, karena itu menjadi satu pertanyaan yang memang sedang kita siapkan dulu. Jadi aplikasi Gema Mobile ini kan memang ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan pada Bapak Ibu. Pertama, aplikasi ini kan sebenarnya adalah sama kalau kita punya internet banking, gitu ya. Yang punya internet banking misalnya bisa transfer, bisa ngecek saldo di bank. Itu kan dia bisa terinstall di HP kita, gitu, sehingga kita bisa kita bisa transfer, kita bisa beli pulsa kayak gitu. Tetapi bedanya memang di aplikasi ini kita kita bisa berjualan, Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan aplikasi ini sebagai media pemasaran. Tadi, jadi sosialisasi hari ini, Mas Dondi, Bapak Ibu dan sekalian, kita sedang mengabarkan kepada anggota bahwa kalau dulu Cuso Mobile hanya sebatas kita bisa sebatas ngecek saldo, beli pulsa, dan masih belum fitur-fiturnya tidak begitu lengkap, tapi kita sekarang udah punya gitu. Jadi aplikasi Gema Mobile ini sebenarnya adalah tadi yang disebut bahwa anggota pemilik CU Gema Swadaya itu ya sekarang ada di genggaman. Caranya ya apa sih gitu. Saya itu anggota tuh pemilik CU Gema Swadaya itu gimana sih caranya? Yaitu kita beri akses, kita beri alatnya namanya Gema Mobile, di mana anggota paling tidak bisa mengontrol tabungannya sendiri. Gitu. Ini yang paling penting. Jadi salah satu resiko dari koperasi atau CU itu karena kita tidak menutup kemungkinan ada resiko-resiko bisa disalahgunakan oleh staf dan lain-lain. Nah, dengan aplikasi ini anggota bisa ngecek itu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh percaya begitu saja pada staf Gema Swadaya ya. Hanya dengan menggunakan Zoom, tidak boleh. Maka aplikasi ini kemudian saya sebagai ketua ngurus terus mencari cara bagaimana bisa aman tabungan Bapak Ibu. Karena uang tidak bisa dipastikan oleh manusia. Uang itu harus dipastikan oleh anggota itu sendiri. Bagaimana caranya? Ya dengan sistem ini. Nah, dengan adanya dunia digital hari ini di mana anggota bisa menggenggam HP dimanapun, kapanpun, ada internet, maka Bapak Ibu bisa ngecek langsung. Inilah yang kemudian menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh CU Gema Swadaya sebagai koperasi. Jadi kalau dulu koperasi jadul, koperasi itu nggak keren, itu dulu. Tapi Gema Swadaya adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki sistem keuangan online, bisa dikontrol langsung oleh anggotanya, sehingga anggota kemudian kalau panjenengan menjaga tabungan panjenengan, maka panjenengan sama aja ikut mengawasi CU Gema Swadaya, begitu. Jadi kenapa? Karena tadi yang terpampang
aset anggota dan seterusnya tadi itu sebenarnya adalah simpanan anggota dan tabungan anggota begitu. Jadi kalau setiap orang mengontrol tabungannya, maka sama aja dengan mengontrol dan mengamankan CU Gema Swadaya. Sehingga kita berharap CU Gema Swadaya tumbuh menjadi lembaga keuangan, menjadi bank yang dimiliki oleh anggotanya, yang dia bisa sehat, aman, dan juga anggotanya juga keren gitu. Kerennya di mana? Kita nggak kalah dengan bank, bahkan lebih keren dari bank karena kita bisa bertransaksi usaha kita dengan anggota yang lain. Itu prinsip swadaya, Mas Dondi ya. Prinsip swadayanya kita, ini modal kita sendiri, bank kita sendiri. Yang kedua kita bisa bersolidaritas. Oh, didelok sik lek kate tuku klam. Aku kok pengin tuku klambi yo gitu, butuh tuku klambi. Didelok dhisik yang ada di Gema Swadaya, ada nggak anggota yang jualan baju? Itu satu. Kalau nggak ada, oke lah kita beli ke tempat lain. Tapi prinsip solidaritas adalah kalau kita membeli dari anggota, maka sebenarnya kita membesarkan CU Gema Swadaya. Kalau CU Gema Swadaya gede sebenarnya, kita juga akan ikut bertumbuh begitu. Karena disitulah prinsip solidaritas. Nah, yang kedua, tadi soal usaha, karena ini adalah lembaga milik anggota, maka kami pengurus sedang menyiapkan pola kebijakannya. Bagaimana mengatur ini semua? Tadi yang disampaikan oleh Mas Dondi, kalau mau daftar usaha saya gimana caranya? Apakah berapa kita kemudian kena administrasi? Itu sedang kita pikirkan. Tapi setidaknya fitur-fitur ini kita sampaikan dulu ke anggota. Nah, tentu nanti draft pola kebijakan, draft aturannya akan kita kembalikan, kita sosialisasikan dulu ke anggota. Karena bagaimanapun platform ini adalah punya anggota gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi dan sistem keuangan ini, baik core sistemnya, core sistem keuangannya yang ada di CU Gema Swadaya dan aplikasi Gema Mobile-nya ini juga berbayar. Berbayarnya juga tidak murah, Bapak Ibu. Jadi kami selama ini mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk kemudian bisa memiliki aplikasi sekeren ini. Untuk apa? Untuk kemajuan, untuk keterbukaan, dan juga untuk tujuan jangka panjang kita. Karena saya misalnya sebagai ketua, saya nggak bisa menjamin ribuan anggota bisa apal tabungan anggota kan. Maka dengan aplikasi ini, maka setiap anggota bisa memastikan rencana keuangannya, dia bisa juga bertumbuh bersama. Yang kedua, kita memfasilitasi bagaimana terjadi solidaritas tadi. Ya, kita beli dulu punya anggota, baru kemudian kalau tidak ada, misalnya kita beli yang lain. Atau bagaimana mengadakan kebutuhan-kebutuhan anggota yang ada di dalam keluarga itu bisa disupport oleh anggota itu sendiri, atau kalau tidak kita kerjasama dengan CU yang lain. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Andi ya, yang kita tergabung dengan 100 lebih CU yang menggunakan aplikasi yang sama untuk kita bisa saling mensupport dan saling berbelanja bersama gitu. Atau kalau bahasa teman-teman Sawiran, CU Sawiran adalah berdaya bersama. Jadi itu harapannya. Tentu ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh CU Gema Swadaya dalam badan hukum berdiri sendiri di tahun keempat ini sebagai memiliki rumah tangga sendiri dengan segala aturannya dengan ribuan anggotanya. Mudah-mudahan sistem ini memudahkan kita untuk saling terhubung gitu, untuk saling terhubung karena ribuan orang yang sudah tergabung, maka aplikasi ini memungkinkan kita untuk saling terhubung, tidak sekedar hanya transaksi keuangan atau transaksi jual beli ya, tapi keterhubungan itu karena kita adalah kumpulan orang-orang tadi gitu. Nah, bagaimana teknis pendaftarannya, beberapa pendaftarannya dan seterusnya ini sedang kita siapkan, pengurus sedang menyiapkan pola kebijakannya ya, aturan-aturannya yang tentu aturan ini nanti meskipun kemudian akan kita berlakukan misalnya di bulan Agustus, nanti kita bisa tetap sahkan di
RAT ya sebagai pola kebijakan tahun depan. Begitu. Itu sebuah mekanisme kelembagaannya, Bapak Ibu. Yang membedakan koperasi dengan lembaga lainnya adalah seluruh kebijakan itu kemudian akan disahkan di rapat anggota khusus atau di rapat anggota tahunan gitu. Seperti produk-produk yang lain atau pola kebijakan yang lain yang selalu kita sahkan di dalam rapat anggota tahunan begitu. Tapi setidaknya malam ini adalah sebuah sosialisasi. Kami ingin membagi kebanggaan. Jadi Bapak Ibu bisa bangga nunjukin kita anggota CU ini loh nggak kalah keren dengan bank, dengan apapun gitu yang di mana kemudian kita juga bisa berbisnis di dalamnya, kepentingan kita bisa kita perjuangkan bersama-sama dengan aplikasi ini gitu. Jadi penjelasannya begitu, Mas Dondi. Jadi nggak teknis ya, tapi lebih ke penjelasan bahwa ada juga pola kebijakan yang harus kita susun begitu. Tapi soal pendaftarannya tadi kalau mau mulai ngirim ngirim foto usaha, ngirim deskripsi usahanya, itu bisa dikirim ke nomor WhatsApp-nya CU Gema Swadaya ya. Mbak Rini bisa dituliskan nomor WA CU Gema Swadaya. Oh, sorry, tadi ada di ada di Gema Mobile di dukungan ya. Nah, itu nomor WA-nya CU Gema Swadaya. Silakan Mas Dodi, tadi Ibu Eri Andriani, sehat-sehat ya Bu. Bisa ngirim profil usahanya, fotonya, dan harga-harganya ke WA-nya CU Gema Swadaya. Itu Mas Dodi dan Bu Eri. Baik, terima kasih Bu Isna. Apakah ada yang mau tanya lagi? Karena ini sudah jam 8 kurang 6 menit. Monggo, yang lain. Tadi Mas Wira ini ya, terputus ini Bu. Terputus sinyalnya. Ya. Atau ini ada Mas Haidir yang mulai dari kemarin sudah pengen tanya-tanya. Sekarang monggo. Tarif potong rambut, piro? Monggo Mas Haidir. Ya, jadi di Gema Mobile nanti itu bukan hanya produk misalnya makanan atau minuman. Jadi bisa jadi dengan jasa. Saya kan anggota kita itu kan macam-macam ya. Jadi kayak Mas Haidir itu kan punya penyewaan studio musik. Nah, kalau anggota Mas Swadaya yang suka bermusik boleh langsung hubungi Mas Haidir. Kemudian potong rambut juga boleh. Nah, itu ada beberapa sih sebetulnya. Nah, memang makanya dibutuhkan kesiapan anggota untuk kita masukkan ke dalam mobile apps-nya. Mas Dri, misalnya jasa ngangkut kayu per kubik piro, boleh, gitu kan? Jadi itu kan jasa angkut ya, jadi bisa juga dimasukkan di situ di profile atau ini sudah pada ini, misalnya Mbak Tomah itu kue-kuenya, roti-rotinya, daftarnya bisa bisa juga nanti dikirim ke CU untuk kemudian kita pasang juga di situ, sehingga kalau misalnya paket hajatan, paket kendurenan segala macam itu orang-orang bisa beli dari Mbak Tomah misalnya, daripada kita beli ke tempat lain yang bukan anggota CU kan, gitu. Nah, itu ada Mas Haidir mengajukan tangan itu. Silakan. Enggak isi panik. Sudah angkat tangan tapi keluar.
Ini yang punya WiFi kok malah ini. Iya. Jadi lanjut. Mungkin sih bingung Om. Hendri apa suara Hendri? Suaranya habis Bu. Karena batuk. Iya, hati-hati sekarang lagi banyak wabah pilek dan saudaranya pilek namanya Mbak Corona. Hati-hati. Kalau periksa mungkin positif Bu. Enggak lah. Positif nggak punya uang. Mari ngene ono vaksin miskin berarti. Mungkin anu Ibu. Kayak di rumah ono tak engkel. Mungkin pasir iso. Bisa ya. Seluruh usaha anggota, makanya nanti kita siapkan dulu ya ininya apa kalau jasa angkut, jasa pasir, nanti dengan harganya juga nanti langsung terhubung dengan WA-nya anggota Mas Hendri. Jadi misalnya kalau ada anggota yang butuh pasir langsung hubungi ke WA-nya Mas Hendri gitu kan. Jadi langsung nanti transaksi anggota ke anggota. Nah, transaksinya kalau misalnya anggota punya tabungan Sipari, bisa langsung anggota bayar dari Sipari anggota ke Siparinya Mas Hendri, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya menghubungkan anggota yang ribuan ini, gitu ya. Di CU Gema Swadaya aja ada hampir 2.000 lebih dengan calon anggota ya. Jadi bayangkan kalau kemudian juga terhubung dengan CU-CU lain yang rata-rata anggotanya sudah taruhlah kalau 2.000 berarti ada sekitar 200.000 manusia yang terhubung lewat aplikasi Juso ini gitu. Jadi ada banyak potensi Mas Hendri, makanya mungkin kalau siapa Mbak Mawar mau bikin kue atau apa juga bisa gitu dijual melalui aplikasi ini sehingga kita bisa beli dari anggota gitu. Mulai dipikirkan aja karena kan ini kita bisa bekerja dari rumah ya. Bisa bekerja dari rumah, bisa jualan dari rumah gitu dengan aplikasi ini. Yang jelas pasarnya oke, pasarnya ribuan orang gitu. Nah, nanti ya caranya masih belum bisa Ibu. Sekarang posting kembang. Katakanlah posting kembang. Nanti ada yang minat sampai orang Jakarta gitu. Itu gimana caranya? Ya, nanti kalau yang posting itu kan ada adminnya. Nanti ada orang kantor ya, makanya harus store gambar dan seterusnya. Oh, gitu. Tapi kalau ada anggota yang misalnya mau pesen kembang kan milih-milih, terus aku tuku kembang iki, nanti yang milih misalnya aku arep tuku kembang A misalnya, aku langsung menghubungi nomor WA yang ada di situ, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Basu tadi ya. Jadi langsung akan menghubungi penjualnya. Nah penjualnya silahkan bertransaksi gitu. Silahkan dikirim sendiri, nanti bukan kami yang ngirim. Gitu. Jadi kami hanya menyediakan tempat saja. Oh iya. Saya tadi gini. Kan Om Bakso yang tadi bawang ya, bawang. Kok ada foto petaninya itu? Oh, website. Itu siapa itu? Itu website Mas Hendri. Jadi itu salah satu juga tempat di mana anggota juga nanti bisa melihat
orang luar ya, siapapun di dunia maya ini, mau orang luar negeri atau apa, bisa masuk ke websitenya Gema Palu, bisa tahu apa itu CU Gema Swadaya, apa itu CU Gema Kedai, apa itu CU GRM, nanti bisa melihat kita dari situ. Jadi itu adalah sebuah rumah bersama yang bisa dilihat di dunia melalui dunia maya gitu. Termasuk produk-produknya kalau terbatas nanti di Gema Mobile, nanti bisa langsung terhubung ke rumah website Gema Palu itu. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti ini karena yang sekarang yang upload bukan kita, tapi masih timnya Cuso, timnya Pak Heri di Jakarta. Karena memang ini belum di launching ya, gitu. Jadi kita masih belum memiliki akses untuk mengupload sendiri, gitu. Oh gitu. Ya, tapi setidaknya insya Allah bulan depan mudah-mudahan sudah bisa kita diberi kewenangan untuk mengupload sendiri. Gitu, Mas Hendri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ini sudah semakin banyak yang sinyalnya kembut-kembut gitu. Liswin, bagaimana Liswin? Liswin sendirian ya? Iya. Liswin, mungkin ada yang mau disampaikan. Kayaknya dia ini deh. Apa? Mbak Liswin kena sinyal. Iya. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah cukup sosialisasinya? Nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah mendaftarkan usahanya ke WA CU Gema Swadaya, nanti akan sambil kita menyiapkan mekanisme dan pola kebijakannya, kita akan lakukan pertemuan khusus untuk itu. Itu Mbak Rini dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau memang sudah cukup dan tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti kalau memang ada pertanyaan bisa langsung ke WA CU Gema Swadaya yang tertera di Gema Mobile di menu dukungan begitu. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu anggota CU Gema Swadaya sudah berpartisipasi untuk mengikuti sosialisasi Gema Mobile pada hari ini. Untuk acara hari ini saya akhiri. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai bertemu. Terima kasih. Terima Salam kasih. sehat. Selamat malam. Sehat-sehat Jaga ya. kesehatan ya. Jangan ngeluyur aja ya, Don. Enggak, ini aku di rumah. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih Mas Dondi. Yoi. Ini tinggal. Nah, wes. Oh, Mbak Toma ada. Oh, Rini metu. Rini keluar. Ditutup aja dulu. Oke. Saya tutup ya. Assalamualaikum.